Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Fatmawati dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf 1A dengan NIM 212141019 UIN Raden Mas Said Surakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat Arab pra-Islam atau sejarah peradaban Islam di Arab. Pada bab ini akan dijelaskan tentang peradaban Arab pra-Islam yang berhubungan dengan beberapa aspek berikut. Yang pertama ada politik, kedua ekonomi, ketiga sosial, empat sastra, lima agama, dan keenam adalah bangunan. Baik, untuk yang pertama adalah politik. Sebelum Islam Jazirah Arabia dan sekitarnya didominasi dua kerajaan yaitu Romawi di barat dan juga Persia di timur. Pusat kekuasaan Romawi adalah Konstantinopel dan agama negaranya yaitu adalah agama Nasrani. Nah, dua kerajaan tersebut selalu konflik, maksudnya adalah selalu terjadi konflik ketika menjelang kelahiran Islam. Kerajaan Persia melancarkan serangan terhadap wilayah kerajaan Romawi. Kemudian ada empat kerajaan yang perlu dicatat sehubungan dengan lahirnya Islam di Mekah, yakni Hirah, Khorasan, Kindah, dan juga Himyar II. Disinilah beberapa kelompok orang dari Yaman yang bertujuan ke utara Syam hentikan kemudian mendirikan kerajaan Khorasan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adalah ekonomi. Nah, salah satu aspek penting perekonomian Arab pra-Islam adalah pertanian. Sekitar 2000 tahun menjelang Islam lahir pada 610, masyarakat Arab pra-Islam sudah mengenal peralatan pertanian semi modern. Misalnya adalah alat bajak, cangkul, garu, dan juga tongkat kayu untuk menanam titik penggunaan hewan ternak. Kemudian di samping pertanian, perdagangan adalah unsur perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Kemajuan perdagangan bangsa Arab pra-Islam memungkinkan antara lain karena pertanian yang telah maju. Kemajuan tersebut ditandai dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang mereka lakukan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada sosial. Nah, sebelum Islam lahir, penghuni Jazirah Arabia dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Sebagian besar Jazirah Arabia terdiri dari padang pasir yang luas tempat seperti ini biasa dikenal dengan sebutan Badiah As-Samawati. Mayoritas penghuninya terdiri dari suku Badui. Nah, sistem masyarakat Badui sendiri itu berdirikan, hidup, mengembara, dan berkelompok kemudian membentuk kabilah. Untuk kehidupannya, masyarakat Arab sangat bergantung pada alam dan juga binatang peliharaan. Hubungan antar anggota suku dalam masyarakat Arab sangat erat. Sering disebutkan bahwa kedudukan wanita di zaman jahiliyah amat direndahkan. Bahkan fungsinya sendiri itu dan kedudukan wanita hanyalah sebagai pelampias nafsu pria. Namun demikian, mereka tetap mengakui bahwa wanita mempunyai peranan penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Yang keempat ada sastra. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam bisa dilihat dalam karya sastra yang merupakan produk pada zaman itu. Pada umumnya, sastra Arab jahiliyah mendeskripsikan keberadaan kemah atau karena kehidupannya itu yang berpindah-pindah dari satu kemah ke kemah lainnya. Tetapi deskripsi dalam sastra tersebut senantiasa diselipi dengan nasihat atau filsafat hidup tertentu. Untuk genre sastra Arab sendiri, Arab jahiliyah yang paling populer adalah jenis puisi atau syair dan juga pidato pendek yang disampaikan oleh para pujangga yang disebut prosa liris. Untuk yang kelima ada agama. Masyarakat Arab sesungguhnya telah memiliki bentuk kepercayaan asli yang bersifat sederhana. Kepercayaan itu sendiri merupakan gabungan antara kultur nenek moyang, fetisisme, tetonisme, dan juga animisme. Kemudian untuk Yahudi adalah salah satu agama Samawi yang berkembang di Jazirah Arabia. Yang menganut agama ini itu biasanya berasal dari Suriah, Palestina, dan juga Irak. Di samping itu, agama Nasrani pun juga berkembang di Jazirah Arabia. Selanjutnya, yang terakhir atau yang keenam ya, yaitu ada bangunan. Nah,
Arabia sendiri memiliki sejarah tua sebagai tempat berkembangnya kebudayaan. Karena itu, banyak peninggalan bangunan. Sebagai masyarakat yang telah mengenal agama, penduduk Arabia telah mengenal bangunan yang antara lain digunakan untuk atau sebagai tempat peribadatan. Untuk tempat ibadah di masa jahiliyah ada 4 macam, yaitu tempat ibadah khusus bagi kaum musyrik, ini yang terbanyak. Kemudian tempat ibadah kaum orang Yahudi, kemudian untuk orang Nasrani dan orang Majusi. Nah, di daerah kota sendiri masyarakat jahiliyah mendirikan tempat ibadah sederhana seperti Ka'bah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.